Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzakir inna fa'atiz dzikra. Ingat-ingatlah, buatlah peringatan, karena mengingat-ingat dan membuat peringatan itu nafa'atiz dzikra, memberikan manfaat. Di antara manfaatnya bisa kita bersilaturahim pada malam hari ini. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini dihitung sebagai silaturahim insyaallah. Malam ini saya diingatkan bagaimana kita mesti berbakti kepada orang tua. Jadi Sohibul Bait mengundang saya datang pada malam hari ini, lalu kemudian kita pun berkumpul bersama. Bagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ridallahu fi ridal walidain. Ridho Allah itu letaknya pada ridho orang tua. Kalau orang tua kita ridho, maka Allah pun ridho. Wa sukhutullahu fi sukhutil walidain. Murkanya Allah, marahnya Allah itu pada murka orang tua. Kalau orang tua tak senang, marah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak menurunkan rahmatnya. Jadi malam ini adalah malam Allah menurunkan rahmatnya, karena Sohibul Bait sedang berbakti kepada orang tua walaupun sudah meninggal dunia. Almarhumah Zaitun binti Tajau. Untuk almarhumah beserta orang tua kita, bapak kita, ibu kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Yang pertama, membacakan doa. Doa yang paling bagus adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau mau panjang boleh dibaca walaupun di luar sholat, doa yang dipakai untuk jenazah. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wasalji wal barad wa naqiha minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa qiha min fitnatil qabri wa azabin nar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa ighfir lana wa laha wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kalau tak hafal doa itu, pakai saja doa bahasa Indonesia. Sebagaimana emakku membesarkan aku, melahirkan aku, meregang nyawa, curahkanlah rahmatmu untuknya, lapangkan kuburnya, terang benderangkan alam barzahnya, dan seterusnya. Yang tidak boleh pakai bahasa Indonesia itu kalau di dalam sholat. Adapun di luar sholat, doa cukup dengan 4 saja. Dibuka dengan a'udzubillah, setelah itu bismillah, setelah itu salawat, setelah itu memuji Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Habis itu doakanlah almarhum almarhumah. Seelok-eloknya, sebagus-bagusnya datang kita ziarah ke kuburnya. Saya walaupun makam almarhumah ibu saya jauh 12 jam naik mobil dari Pekanbaru ke Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Karena dulu sebelum meninggal dia minta dimakamkan di situ. Kalau dipeturutkanlah kemauan saya di samping rumah saya. Tapi karena sebulan sebelum meninggal itu ditunjuknya, nanti kalau aku mati di sini kuburku di sebelah kaki almarhum ayahku. Maka ketika meninggal langsung adik saya menelpon, saya sedang di Madura. Subuh-subuh kata dia, mak meninggal. Saya langsung ingat, bawa ambulan sampai bawa ke sana.
Rupanya tak ada satupun ambulan tuh yang mau mengasih. Payah rupanya mencari ambulan. Itulah makanya saya bertekad dengan Yayasan Tabung Wakaf Umat, nanti kalau kita dapat duit kita beli ambulan untuk membalaskan sakit hati almarhumah saya payah mendapatkan ambulan. Setelah mereka tahu yang meninggal tuh Mak Ustadz Somad, barulah berdatangan ambulan. Celako juga orang punya ambulan. Jadi kita balaskan sakit hati kita. Tak perlu ditengok yang meninggal ini siapa, mau orang kaya, mau pejabat, rakyat jelata. Saya bilang kita mesti membeli ambulan. Alhamdulillah Yayasan Tabung Wakaf Umat beli ambulan. Siapa saja mau pakai silakan hubungi Ustadz Alnop Dinar. Sudah kami posting bolak-balik di Instagram yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Itu maksudnya. Balaskan sakit hati kita dengan amal soleh, bukan dengan dendam, kemarahan, menjadi bakhil, pelit dan sebagainya. Jadi kalau paling bagus datang kita berziarah ke makam. Kenapa? Mana dalilnya? Karena Nabi SAW datang berziarah ke makam ibunya, dan Nabi ziarah ke makam Baqi. Jadi kalau ada orang tak mau berziarah, berarti dia meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu kamu kularang ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang kamu pergilah berziarah kubur. Siapa yang tak mau berziarah kubur berarti melawan perintah Rasulullah SAW. Apakah doa Abdul Somad yang bukan anak kandung, yang bukan ada hubungan darah, sampai kepada orang yang meninggal dunia? Sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi, kalau kamu lewat di pemakaman Baqi, wahai Aisyah Ummul Mukminin, ucapkanlah assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Yarhamullahul mustaqdimina wal mustaakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kita tak ada hubungan dengan orang Baqi di Madinah. Dia orang Arab, kita orang Indonesia. Dan kita tak kenal dengan dia, tak ada hubungan darah, tak ada hubungan nasab. Tapi doa sampai. Syaratnya yang penting sesama orang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Adapun doa kepada orang yang tak seagama tak sampai. Mana dalilnya? Maka nastighfaru Ibrahimu li abihi illa am mau'idati wa'adaha iyyah. Istighfar Ibrahim, permintaan ampun untuk ayahnya namanya Azar, walaupun bapak kandung, itu hanya sekedar janji saja. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika sudah jelas bagi dia bahwa ini musuh Allah, kafir, ingkar, tak percaya kepada Allah, menyembah berhala, musyrik, tabarra'a minhu. Maka dia pun berlepas diri. Makanya kalau datang kepada saya saudara-saudara kita yang mu'alaf sudah masuk Islam, orang tuanya tak Islam, bagaimana saya mendoakan mereka Pak Ustadz? Cara berdoanya, ya Allah, mereka ini adalah hamba-hambamu, maka kuserahkan dia kepada engkau. Tak boleh diucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, karena berdasarkan perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi saudaraku, walaupun kau sudah masuk Islam, silaturahim tak putus. Apakah kalau maknya tak Islam, ayahnya tak Islam, silaturahim putus? Tidak. Silaturahim tak putus walaupun beda agama. Dalilnya adalah ketika Asma datang bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, ummi qadimat, mak saya datang, dia datang dari kota Madinah mau bersilaturahim. Afa asiluha, boleh ku sambung silaturahim dengan emakku yang tak Islam? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahim. Afa utiha, boleh aku kasih dia hadiah, makanan, baju, pakaian? Kata Nabi, i'tiha. Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Islam ini bukan agama eksklusif. Kalau sudah Islam tak boleh bertetangga, berkawan dengan non muslim, silakan. Tapi kalau sudah meninggal dunia, maka tak boleh dimintakan ampunan, karena masa pengampunan sudah tertutup dengan datangnya malaikat maut. Adapun kalau dia masih hidup, maka doanya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, berikan dia hidayah supaya sebelum mati sempat bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan
Rasulullah. Ini yang pertama yang sampai kepada orang meninggal itu doa. Makanya nanti selesai tausiah ini di akhir majelis nanti kita sama-sama mendoakan bil khusus Ibunda Zaitun dan ibu bapak kita yang sudah mendahului kita, saudara-saudara kita, nanti kita doakan bersama guru-guru kita semuanya insyaallah. Yang pertama sampai adalah doa. Yang kedua, apalagi yang sampai kepada almarhumah? Membacakan Al-Quran. Kata Imam Nawawi, meninggal tahun 676, dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan juga dalam kitab Al-Adhkar, kata Imam Nawawi, wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun, seelok-eloknya bacakanlah sekhatam Al-Quran. Kita sendiri membaca dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, dicicil sehari sejuz, pokoknya khatam. Sesudah itu dibacakan Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu, sampaikanlah pahala bacaan sekhatam ini. Kalau tak sanggup sendiri sekhatam, dibagi-bagi 30 juz. Sejuz anak pertama, menantu, cucu, cicit, kawan, jamaah, dibuat majelis khatam Quran. Tak juga sanggup dibagi-bagi 30 juz, likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Itulah mengapa orang kalau tahlil biasanya membaca surah Yasin. Kalau Yasin pun tak juga sanggup karena waktu pendek, maka Ummul Quran. Nah, itulah tadi di dalam kami baca yang pilih-pilihan, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binnas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis sampai ujung. Sesudah itu baru afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bisa 100 kali bagus, tak bisa 40 kali, tak bisa 30 kali, tak bisa 11 kali. Begitu kata guru-guru kami. Sampaikan hadiahnya. Tak juga bisa membaca yang 8 ini, tinggal 1 lagi. Ummul Quran, induknya Al-Quran itu tergabung dalam Al-Fatihah. Maka bacakanlah Al-Fatihah. Itulah sependek-pendek yang kita bacakan tadi. Itu sudah habis sudah. Kalau Fatihah pun tak juga mau membacakan, mati aja lah. Ustadz kita, guru kita, orang yang sudah berbuat baik pada kita, Ustadz sampai sekarang membacakan Al-Fatihah untuk almarhum almarhumah, ya. Tak saya batasi mesti malam Jumat, mesti habis sholat, enggak. Asal ingat, walaupun tengah jalan, asal terbayang, kan tadi tiba-tiba datang dia terlintas, langsung untuk almarhumah bacakan Al-Fatihah. Sebagaimana dulu dia begitu terlintas dengan kita, diciumnya, dipeluknya kita waktu kecil. Itulah makna kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi aku ketika waktu kecil. Dan yang dibacakan Fatihah itu bukan cuma mak ayah saja, guru-guru yang membimbing, yang memberikan pengajaran, tak dapat kita balas kebaikan mereka. Kawan-kawan, sahabat-sahabat yang pernah satu sekolah, satu asrama, maka begitu kita ingat langsung kita bacakan, tak putus hubungan kita dengan mereka. Ini yang sampai. Yang kedua adalah Al-Fatihah, ayat-ayat Quran. Berikutnya yang ketiga, apalagi yang sampai untuk mereka? Yang ketiga yang sampai itu hadisnya dari Sa'ad. Sa'ad nih sahabat Nabi, emaknya meninggal dunia. Lalu dia bertanya kepada Nabi, Ummi matat, emakku meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, pahalanya sampai apa tidak? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah yang paling afdal saqyul ma', memberikan air minum. Itulah makanya Sa'ad langsung menggali sumur, lalu sumur itu diwakafkannya. Tapi jangan gara-gara ini bapak ibu besok semuanya bersedekah sumur bor, habis kering duri ini.
Jadi mungkin yang satu bersedekah sumur bor, yang satu minuman kaleng, yang satu bersedekah batu bata, kerikil, hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Nampak pengumuman pembebasan tanah semeter 500.000 untuk berbuat, maka kirimkan untuk almarhumah. Kalau kita kirimkan, apakah kita dapat? Kita dapat, dia dapat. Kalau hanya untuk kita saja, yang meninggal belum tentu dapat. Tapi kalau kita kirimkan untuk almarhumah, dua-duanya dapat. Almarhum dapat, kita pun juga dapat. Nah, ini begitu yang diajarkan Nabi melalui hadis-hadisnya. Makanya yang tidak putus itu kata Nabi, shadaqatun jariyah. Masjid Al-Wahhab Zaitun, Abdul Somad dimintakan meletakkan batu pertamanya. Padahal saya jarang-jarang mau meletakkan batu pertamanya. Tapi insya Allah tadi panjang umur sehat badan, selesai masjid lebih 1.000 orang sholat di masjid itu nanti. Lalu kemudian pahalanya mengalirlah kepada yang membangun masjid, mengalirlah kepada almarhumah yang namanya dipakai, mengalirlah kepada bapak ibu semuanya. Termasuklah yang tanda tangan tadi mengalir juga, cuma tak banyak kali, sedikit, paling setetes 2 tetes. Tapi insya Allah kalau banyak masjid-masjid jamaah begini banyak, tak akan mungkin semuanya membiarkan kita, tak mendoakan kita. Maka ini kita ajarkan. Jadi sesungguhnya malam ini dibuat begini ini untuk apa? Kalau tak dibuat begini tak terbuka. Tak terbuka cerita bahwa orang tua ini punya anak-anaknya berbakti, ibu pulang dari sini cerita ke anaknya. Apa acara tadi kita tuh, Mak? Tadi tuh Sohibul Bait mengenang almarhumah emaknya. Si anak tuh berpikir, nanti aku pun akan membuat hal yang sama seperti yang dilakukan. Maka ini adalah yang disebut dengan sunnah hasanah. Perbuatan yang baik tanpa berceramah. Sohibul Bait tak perlu ceramah, tausiah, tapi langsung action, amal, perbuatan itu lebih menyentuh hati kadang daripada cakap. Lisanul hal, perbuatan lebih absah, lebih sampai ke hati manusia min lisanil maqal daripada cakap. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tidak putus dengan kematian. Jangan sangka orang yang mati itu macam ikan asin. Jangan sangka mati itu macam kita punya kucing anggora mati selesai. Dalam Islam orang tidak mati. Ketika di alam roh dia hidup. Ketika pindah ke alam rahim dia hidup. Ketika pindah ke alam dunia dia hidup. Ketika pindah ke alam barzah dia hidup. Ketika pindah ke alam akhirat dia hidup. Dan ketika pindah ke surga dia akan hidup kekal selamanya. Kalau dia hidup kekal, apa beda dia dengan Allah? Allah tak berawal tak berakhir, sedangkan manusia ada awalnya dan mungkin dia berakhir. Apakah kita masuk surga itu kekal? Khalidina fiha abada. Kalau kita kekal berarti sama dengan Allah. Allah kekal juga? Enggak, karena Allah maha kekal. Sedangkan kita kalau dikatakan Allah mati, kita pun akan mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang mati berjihad itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu tak bisa merasakan kehidupan mereka. Apakah kalau kita tak bisa merasakan lalu dia tidak ada? Dia ada, tapi kita tak bisa merasakannya. Sebagian orang-orang dibuat Allah bisa merasakannya. Yang paling jelas dalilnya adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim sudah meninggal, Nabi Musa sudah meninggal, Nabi Adam sudah meninggal, Nabi Nuh sudah meninggal, tapi dalam Isra Mi'raj Nabi sholat di Masjidil Aqsa dan yang di belakang menjadi makmum adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal Nabi Ibrahim sudah meninggal, padahal Nabi Musa sudah meninggal. Itu menunjukkan orang meninggal itu tetap beramal, beribadah. Tapi katanya Pak Ustadz, orang meninggal itu sudah putus amalnya. Idza mata ibnu Adam, kalau manusia sudah mati, inqata'a amaluhu, maka putuslah amalnya.
yang dimaksud amal putus itu adalah amal wajib. Wajib sholat, wajib puasa, wajib berzakat. Adapun orang sudah meninggal dunia, dia tetap bisa beramal tapi tidak wajib lagi. Jadi siapa yang mau tak wajib sholat, tak wajib puasa, cepat-cepatlah mati. Jadi kalau ada orang mengatakan orang kalau sudah mati itu tidak beramal lagi, lalu kemudian ayat-ayat menyebutkan bahwa mereka beramal, hanya saja amal mereka tidak wajib. Karena amal itu wajib disebut dengan mukallaf ketika ruh bersemayam dalam jasad. Begitu ruh keluar dari jasad, maka tidak ada amal wajib. Begitu ruh belum masuk ke dalam jasad dulu, salat tak wajib, puasa tak wajib, zakat tak wajib. Begitu ruh masuk ke dalam jasad lewat akil baligh, barulah wajib. Keluar dia balik, maka balik macam dulu balik. Tidak wajib, tapi mereka tetap bisa. Makanya orang tua tetap bisa menengok anak-anaknya. Malam ini almarhumah Ibunda Zaitun melihat perbuatan kita ini, dan beliau bangga punya anak yang masih mengingat, senang punya keluarga yang masih mengenang. Karena ada orang-orang yang ketika sudah meninggal dunia, orang tak lagi ingat, tak lagi dikenang. Kita tidak ingin ditulis, kita tidak ingin dikatakan orang hebat. Kita hanya mau paling tidak anak cucu kita mendoakan kita. Bisa mereka hafal Quran 1 hari 2 juz, dikirimkannya pahalanya, alhamdulillah. Andai tidak, maka dibuatnya macam ini, kumpul bersama, maka mengalirlah pahalanya insyaallah. Amin ya rabbal. Doa sudah, bacaan Quran sudah, sedekah sudah. Yang keempat, itu maka tadi ceramahnya begini, takut hilang. Yang keempat, apalagi yang sampai kepada orang meninggal dunia? Yang keempat yang sampai adalah tahlil, tasbih, tahmid, takbir. Jadi kalau bapak ibu bertasbih subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai. Mana dalilnya bahwa tahlil itu sampai? Nabi lewat di pemakaman, diambilnya pelepah korma, lalu kemudian dibelahnya pelepah korma, dicucukkannya ke kuburan. Sahabat heran karena tak pernah orang menyucukkan pelepah korma ke kuburan. Lima fa'alta hadza ya Rasulullah, kenapa kau buat perbuatan ini? Itu menunjukkan sahabat Nabi itu orangnya cerdas dan mereka itu orangnya logis. Melihat perbuatan yang aneh mereka bertanya, kenapa kau tusukkan pelepah korma ini di kubur nih ya Rasulullah? Kata Nabi, innahuma la yu'azzabani, aku bisa mendengar bahwa orang yang dikubur ini diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabir, mereka ini diazab dosanya bukan dosa besar, tapi hanya karena dosa besar bukan, tapi dosa yang dianggap orang kecil biasa saja. 2 orang diazab. Yang pertama lam yastabri, riwayat lain lam yastanzih, gara-gara kencing tak berbasuh. Dan sekarang luar biasa, makin hebat hotel, makin tak ada air. Hotel bintang 3 ada keran, bintang 4 ada air tapi tak ada keran, bintang 5 pakai tisu aja lagi. Makanya dulu ada budayawan Riau, kalau pergi dia kemana-mana, di dalam koper tuh disediakannya gayung, jangan sampai tak berbasuh. Betapa banyak di ruang-ruang VVIP, padahal ini yang membangun orang Islam, yang punya orang Islam, yang datang ke dalam orang Islam, yang makan minum yang orang Islam. Kenapa cara ceboknya tak dipakai cara cebok Islam? Ada apa dengan negeri ini? Mall yang punya orang Islam, tapi tempat sholatnya di tempat garasi yang kumuh, yang kotor, busuk, bau. Ada apa dengan umat Islam di beberapa tempat? Makanya kalau kita punya tempat pusat perbelanjaan, buatkanlah WC-nya menurut ajaran Islam, buatkanlah tempat sholatnya. Maka tadi melihat peletakan batu pertama, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan ini menjadi syiar dakwah amal soleh insya Allah.
Lalu kemudian yang satu lagi ini, kenapa diazab kubur ini? Kata Nabi, yamshi bin namimah, membawa-bawa cakap sini tentang ini, diadukan ke sini, dibawa kemari, diadu domba. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Selama pelepah korma ini basah, maka azab orang ini diringankan. Dikomentari hadis ini oleh Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim ini dijelaskan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, namanya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Kata Imam Nawawi, kalau pelepah korma saja bertasbih, tasbihnya sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Tengok dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Pokok-pokok kayu ini bertasbih. Makanya petir-petir bertasbih. Ketika terdengar suara petir, tengok kilat menggelegar, kita pun mengatakan subhana man yusabbihu bihi ra'du wa bihamdih. Maka kalau pokok kayu yang bertasbih tadi dicucukkan dia, tasbihnya sampai. Tapi jangan gara-gara ini lalu bapak ibu berpesan ke anak-anaknya, nanti kalau aku mati tolong kau tanam 3 batang kurma di atas. Jangan terlalu berharap kepada amal pokok kayu, amal orang. Beramallah kita, ajarkan kebaikan, dilaksanakan orang, mengalir pahalanya. Adapun bersandar kepada amal orang, ya kalau dia beramal, kalau tidak. Tapi Nabi ingin menjelaskan bahwa tasbih pelepah korma pun sampai. Maka kita pun bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, dihadiahkan pahalanya sampai insya Allah. Yang pertama tadi doa, yang kedua apa tadi? Baca Quran, yang ketiga sedekah, yang keempat tahlil, tahmid, takbir, semua zikir-zikir sampai. Yang kelima, apa yang sampai untuk orang meninggal dunia? Labbaik Allahumma syubrumah. Ada orang berdoa di samping Ka'bah, labbaik Allahumma syubrumah, aku hajikan syubrumah. Nabi bertanya, siapa yang kau hajikan nih? Kata dia, aku menghajikan syubrumah. Kau sudah haji apa belum? Belum. Kata Nabi, tak bisa, kau hajikan dulu diri kau, baru kau hajikan syubrumah. Jadi yang kelima yang sampai adalah haji. Bagi bapak ibu yang orang tuanya tak haji, panjang umur sehat badan, mudah-mudahan tahun ini berangkat bisa menghajikan. Macam mana pula, amin, dia belum haji. Kalau belum haji, hajikan diri sendiri. Tidak ada ikhtilaf 4 mazhab, Hanafi paling tua, Maliki nomor 2, Syafi'i nomor 3, Hambali nomor 4, bahwa haji sampai. Bagaimana dengan umrah? Maka kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar, fatwa Al-Azhar, sampai umrah. Karena umrah dan haji pakai waw atab. Wa atimmul hajja wal umrata, sempurnakanlah haji dan umrah. Maka begitu sampai ke tanah suci, umrah dulu. Habis tawaf, sa'i, tahallul, istirahat. Besok ada 4 hari di Makkah. Umrah untuk ayah, umrah untuk emak, umrah untuk abang, umrah untuk adik. Pergi ke Tanim, pergi ke Ji'ranah, mandi bersih. Labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan, aku umrahkan si fulan bin fulan. Sampai ke Makkah, tawaf 7 putaran, sa'i Safa Marwah, tahallul, istirahat. Besok gitu lagi. Karena kalau tak dibuat begitu, nanti lebih banyak belanja cerit kuning tempat celak daripada umrah. Ke masjid sekali, belanja 2 kali. Ini hotel, ini masjid. Antara hotel dan masjid ada belanja, tempat belanja. Setiap hari lah penuh. Akhirnya koper 2 dari terapel, beranak bercucu cicit koper tu balik. Begitu balik, mulailah anak unta di sini, bersangkut-sangkutan di koper. Nah, insya Allah Ustadz Somad akan umrah bulan Februari nanti bersama Ustadz Yahya. Jangan lupa, mudah-mudahan kita sebanyak 2000 orang berangkat kita insya Allah. Dalam kurung ongkos tanggung masing-masing.
Nah, labbaik Allahumma hajja sampai, labbaik Allahumma umrah pun sampai. Ini yang kelima. Berikutnya yang keenam. Apalagi yang sampai untuk orang meninggal dunia? Yang sampai untuk orang meninggal dunia yang keenam adalah waktu Nabi menyembelih kurban. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal dunia. Lalu diambilnya lagi kambing satu lagi, dipotongnya. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dalil bahwa kurban pun sampai untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau yang tahun-tahun lalu ibu bapak sudah berkurban, tahun akan datang 2023 1445 Hijrah, ini 2,5 juta untuk saya, ini 2,5 juta untuk emak saya, ini 2,5 juta untuk ayah saya, ini 2,5 juta untuk abang saya. Maka pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia, insya Allah. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki kita. Berapa banyak orang tak bisa berkurban. Ada pula yang berkurban tapi hanya di perkotaan saja. Kami berkurban, kami kirim ke kampung-kampung yang tak pernah menengok daging kurban. Bayangkan dia tak pernah menengok daging kurban, kan jangankan memakan daging kurban. Maka ketika diberikan itu amat sangat senang sekali. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Nah, ini kurban sampai. Berikutnya yang ketujuh yang sampai kepada orang meninggal dunia adalah mansoma, siapa yang puasa, siapa yang meninggalkan puasa. Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuk dia. Ibu-ibu catat berapa puasa yang tinggal. Waktu mengandung anak 30 hari, menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun ketiga 30 hari, satu anak 90 hari tak puasa. Mau diganti tahun depan, adiknya pula menyusul. Yang 10 anak berarti meninggalkan puasa 900 hari. Kami mendengar ceramah Ustaz Somad ini mau meringankan beban. Balik dari sini bertambah beban kami. Saya orangnya bercakap tak pandai bermanis-manis. Itu maka banyak orang marah sama saya. Saya orangnya simbah daun, nampak buah, to the point. Dari dulu tak berubah sampai sekarang. Jamaah yang mengikuti ceramah saya dari dulu tahu bagaimana saya. Kalau boleh, boleh. Kalau tidak, tidak. Kalau halal, halal. Kalau haram, haram. Nah, jadi tentang masalah puasa ini tak ada tawar-menawar. Jadi almarhumah emak saya dulu, dia bilang, aku waktu kau kecil dulu aku sakit-sakitan, maka aku banyak puasa aku tinggal. Emak ganti pakai puasa Senin Kamis, niatnya mengganti qadha, insya Allah dapat 3. Qadhanya dapat, Senin Kamisnya dapat. Kalau kebetulan di bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab dapat, maka bisa dapat 3. Qadhanya lunas, Senin Kamis dapat, bulan haram pun dapat. Alhamdulillah beliau tak pernah tinggal puasa Senin Kamis. Jadi kalau ibu punya utang 90 hari untuk satu anak, 30, istiqomah puasa Senin Kamis setahun lunas. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 8. 10 bulan, 80 hari. Tambah 11 bulan, 88 hari. Ramadan tak dihitung, tambah 2 hari. Maka 88 tambah 2, 90 hari. Saya adik-beradik berdua, saya dengan adik saya. Emak saya puasa sunat bertahun-tahun, tapi niatnya niat qadha. Bahkan dia meninggal hari Senin sesudah makan sahur.
Habis makan sahur ditontonnya video saya. Kata makcik yang mengawani saya di rumah, malam tuh macam mana dia makcik? Malam tuh macam biasa. Dia jago jam 2, sembahyang, baca Quran, berzikir, makan sahur, kena tak puasa Senin. Habis itu ditengoknya video kau menunggu azan subuh. Habis itu dia pun ke kamar mandi, sakit kepalanya, ke ruang tamu. Habis itu ke rumah sakit, meninggal. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tak kuat puasa Pak Ustadz begini begono, almarhumah saya, mak saya puasa sunat tak tinggal umurnya 70 tahun. Gulanya normal, jantungnya normal, badannya sehat. Lalu kenapa mati mendadak? Saya pernah membawa beliau menjenguk pasien di rumah sakit. Waktu balik dari rumah sakit itulah dia bilang, aku tak punya anak perempuan, kau selalu pergi. Nanti kalau aku sakit lama-lama kau tak bisa menjaga aku. Aku ingin kalau bisa tak usah pakai sakit, habis mandi ngambil sembahyang mati. Jadi pas macam yang dimintakannya itu sesuai, begitulah rupanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memotivasi ibu supaya mengganti puasa yang lama. Saya sangka ini puasa sudah hebat. Pergilah saya ke Kudus. Sampai di Kudus jumpa bapak-bapak tentara pensiun. Habis itu dia bisnis. Dia bilang, makan kami. Pas sedang makan kata dia, Ustadz Somad, iya Pak, mohon maaf Ustadz aja makan. Bapak tak makan. Saya puasa Pak Ustadz. Udah berapa lama? 2 hari. 20 tahun tak pernah tinggal puasa. Dan puasanya puasa dahar, puasa tiap hari. Badannya lebih gemuk, lebih sehat. Malu pula saya yang tak puasa kurus. Pergi saya ke Banten. Sampai di Banten jumpa sama seorang ulama kiai, tidak pernah makan siang, puasa selama 40 tahun. Sehat walafiat. Kenapa kita yang makan malah sakit-sakitan? Betul kata-kata hikmah, bukan hadis Nabi. Al-ma'idatu baitu kullida. Ma'idah, lambung adalah sumber segala macam penyakit. Semua segala macam penyakit ada di lambung. Ustadz Somad tuh ceramah aja tuh. Tadi dikasih udang habis juga. Udang terus terang saya tak makan. Kenapa? Kambing saya ambil. Dan sampai hari ini saya tidak ada pantang. Dikasih udang, dikasih kepiting, dikasih ini semua tak ada pantang. Pantangnya cuma satu, pantang doke, habis. Jadi saya mau memberitahu kepada Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang tua meninggalkan buku catatan, dia bilang puasaku banyak tinggal, maka anak berkumpul. Balik dari sini telepon abang, telepon adik, telepon kakak. Bang, kakak besok pagi datang, ada orang kawak pagi-bagi kok. Besok pagi pun mereka berdatangan, disangkanya bagi-bagi surat tanah. Dia tak tahu bagi-bagi puaso yang banyak tinggal. Puasa sampai kepada orang yang meninggal dunia. Bahkan wajib bagi anak membayarkan puasanya. Kalau puasa yang ditinggalkannya itu dalam keadaan sehat. Tapi kalau orang tua itu sakit bertahun-tahun, meninggal dalam sakitnya, sempat dia 2 kali Ramadan tak puasa, berarti 60 hari, maka dibayarkan fidyah. Tapi kalau dia waktu meninggalkan puasa itu saat hamil, saat menyusukan, saat sehat karena dia musafir, maka tak bisa dibayar fidyah, mesti dibayarkan apa yang disebut dengan qadha. Berikutnya yang keberapa sampai? Yang ke-8. Yang ke-8 yang sampai kepada orang meninggal dunia adalah sholat. Hanya saja ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, pernah ditanya, Syekh, kalau saya sholat 2 rakaat, lalu sholat saya itu saya hadiahkan, sampai apa tak sampai? Maka kata beliau, semua amal kebaikan. Jadi kalau ada orang melaksanakan sholat hadiah, kau sembahyang apa tadi? Aku sholat hadiah. Hadiah untuk siapa? Hadiah untuk almarhumah emak almarhumah. Mana ada sholat hadiah? Yang ada tuh hadiah ulang tahun. Maka dalam sholat itu ada takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam sholat itu ada Al-Fatihah,
dalam sholat itu ada tasbih, dalam sholat itu ada gerak, ruku, sujud, i'tidal, tasyahud, salam, maka sholat pun juga sampai. Tapi untuk yang ini saya baru kalau yang tadi pernah saya buat. Haji pernah untuk almarhum, almarhumah, umroh pernah, sedekah pernah, tasbih, tahlil pernah selalu, baca yasin, baca Quran. Tapi untuk sholat ini saya belum buat. Tapi saya tidak melarang orang yang melakukannya, dan saya tidak pula mengajak orang melakukannya. Tapi kalau ada orang membuatnya, maka perbuatan itu bukanlah sesuatu perbuatan yang mardud, yang tertolak, tapi perbuatan yang masih ada ulama yang membenarkannya. Ini tentang amalan-amalan yang sampai kepada orang meninggal dunia. Jadi nanti kalau ditanya ibu, apalah yang disampaikan Ustaz Somad tadi malam, ada 8 amal-amalan yang sampai. Apa aja yang 8 itu? Entah aku pun tak ingat, saking banyaknya kuih. Yang tak ingat tinggal buka saja channel Ustadz Abdul Somad Official, karena itu ada rekamannya, di-upload nanti, tinggal tonton, subscribe, like, share, and comment. Bagikan ke kawan-kawan yang tak sampai. Yang dalam bentuk tulisan, Pak Ustadz kami mau nengok dalil-dalilnya, bisa buka blog Abdul Somad, namanya SOMAD Somad Morocco, tempat saya kuliah dulu. SOMAD Somad MOROCCO. Nah, maka di situ tinggal enter. Nanti dapat blog. Tulis di situ Somad Maroko spasi syafaat. Bisa keluarkan handphonenya semua. Tulis SOMAD MOROCCO spasi syafaat. SYAFAAT, syafaat. Nanti kalau udah dapat tulisannya tolong di share ke kawan-kawan supaya dia yang anti-anti tahlilan tapi nasi kotak mau, dia tahu dia ceramah tak mau nonton. Aku kalau nengok muka Abdul Somad ini naik darahku, kata dia. Kasih aja tulisan ini. Kalau dia tak mau nengok nama saya di situ, copy paste saja. Udah terbuka, nampak? Udah terbuka? Kalau memang betul terbuka, apa tulisannya situ? Apa tulisannya? Catatan tausiah Buya BA. Nampak? Ada situ. Catatan tausiah Buya BA. Jadi ada ustadz ceramah. Dia ceramah depan saya. Saya datang kenduri tahlilan. Dia ceramah di depan saya, dia bilang, kata dia, itu tak ada sampai itu. Saya tak mau mempermalukan di depan orang. Saya tak mau mempermalukan orang di depan orang. Jadi saya buat tulisan, tapi umat ini mesti disadarkan, jangan sampai dia salah. Itulah saya buat tulisan. Tengok ya. Kapan Ustadz membuat tulisan ini? Tanggal berapa? 2012. Berarti terbuka tuh. Kalau yang lain cuma nengok tak terbuka, berarti tak ada paket tuh. Nah, coba kita tengok ya, kita baca ya. Kata dia, Nabi menangis ketika cucunya meninggal. Nabi itu menangis ketika cucunya meninggal. Saya bilang, Buya salah. Nabi itu bukan menangis waktu cucunya meninggal. Ini hadisnya. Nabi itu menangis waktu anaknya meninggal. Namanya Ibrahim. Dia menyalahkan orang, salah dia tak tahu. Tapi saya tidak menegur dia depan orang banyak. Malulah dia. Hadis riwayat Bukhari, jelas. 2, kata dia, orang mati di tanah suci masuk surga. Siapa saja yang mati masuk, saya bantah, tak ada jaminan, tak ada nas. Kalau mati di tanah suci masuk surga, Abu Jahal, Abu Lahab masuk surga lah. Tausiah, ada 6 amal yang mengalir kepada orang mati. Saya buat, menurut hadis riwayat Ibnu Majah ada 7, bukan 6.
Nah, masjid ada 6. Tausiah, tak ada yang dapat menolong, kata dia. Tak ada yang bisa menolong. Tak ada yang bisa menolong. Anak pula bisa menolong. Anak yang meninggal, ibu punya anak itu meninggal waktu kecil. Anak itu tak bisa menolong, kata dia. Bohong itu semua. Saya buat sini. Anak yang meninggal waktu kecil menarik ujung jubah, ujung kain emaknya, bisa dibawanya masuk ke dalam surga. Hadisnya jelas, hadis riwayat Muslim, 2 hadis, 3 hadis, 4 hadis. Udah itu kata dia, tak ada tuh kirim-kiriman amal tuh. Tak ada tuh kirim-kiriman amal tuh. Mana ada kiriman amal? Saya buat tentang puasa, ini dalilnya. Tentang kiriman haji, ini dalilnya. Tentang kiriman sedekah, ini dalilnya. Tentang kiriman baca Quran. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Ya, kita baca. Al-mayyitu, mayit, orang meninggal. Yasilu ilaihi kullu syai'in minal khair. Semua perbuatan baik sampai. Semua perbuatan baik sampai. Lin nusus al-waridah, karena ayat-ayat dan hadis mengatakan itu. Wali annal muslimin yajtami'una fi kulli misrin. Semua umat Islam dari sejak zaman dulu berkumpul, yaqra'un, mereka baca Quran. Wa yuhdun, menghadiahkan pahala baca Quran. 5 tahun untuk orang meninggal dunia. Min ghairi nakir, tak ada satupun orang yang mengingkarinya. Ijma'an, maka perbuatan ini adalah ijma'. Dalil dalam Islam ini 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Nah, jadi adik-adik bisa share, langsung kirim ke kawan sahabat, di share dia. Saya pun langsung share nih, saya cari ke siapa lah saya share nya. Saya share ke Ustadz Tatang. Share ke grup-grup. Nanti kalau ada orang tuh bilang, ini udah lama ini, yang lama aja tak kau dapat, apalagi yang baru bilang. Jadi zaman sekarang ini mengaji amat sangat mudah, Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal malas membaca, tinggal tonton, malas menonton, tinggal baca, malas menonton, malas membaca, dibacakan orang. Suruh dia bacakan, tolong kau bacakan, aku udah malas sekali, udah hidup nih pun aku udah malas lagi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai kemudahan kepada kita. Di zaman ini kalau ada orang mengatakan ini zaman yang penuh fitnah, memang betul fitnah akhir zaman luar biasa. Tapi kalau kita sering menyambung silaturahim bersama-sama begini, maka insya Allah aliran sesat, kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan ajaran Islam susah masuk. Kenapa? Karena kalau kita bersama. Jadi saya baru pulang dari Batam kemarin. Kata anggota Majelis Ulama Indonesia Batam, Ustadz Somad, ini banyak aliran-aliran sesat berkembang sekarang. Apa diantaranya Pak Ustadz? Saya bilang, ada namanya aliran cahaya-cahaya. Kenapa begitu? Karena kata dia Tuhan itu cahaya. Macam mana cara menengok Tuhan itu bercahaya? Saya kalau dipancing-pancing orang, saya suka bertanya. Ini nama aliran ini cahaya, kata dia. Jadi Tuhan itu cahaya. Ya. Macam mana cara menengok Tuhan itu cahaya? Dengan cara mengantuk-antukkan kepala ke tiang. Sudah diantuk-antukkan nanti kan nampak tuh cahaya. Itulah Tuhan itu. Itu bukan Tuhan. Tuhan tuh. Makanya kalau masak sifat 20-nya tak akan sesat dia. Kenapa? Karena udah dikunci dengan sifat 20 itu. Kalau kita pejamkan mata nampak cahaya-cahaya, itu bukan Tuhan. Mana yang membantahnya? Wujud, qidam, baqa. Yang keempat membantah, mukhalafatuhu lil. Allah tidak sama dengan baharu. Asal sama dia dengan baharu itu bukan Allah. Dalilnya dari mana? 2 ayat. Ayat yang pertama, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang kedua, laisa kamitslihi syai'un.
Ada pula mengaku Imam Mahdi. Banyak pula pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu menyerahkan anak gadisnya ke Imam Mahdi tadi. Awak berceramah berpuluh tahun, belum ada menyerahkan anak gadis sampai sekarang. Diserahkan anak gadis, dikasih rumah, dikasih mobil kepada Imam Mahdi tadi. Ini gara-gara tak mengaji, gara-gara tak ke masjid. Maka insya Allah kalau dia mengaji, kalau dia ke masjid, kalau dia berjamaah, selamat insya Allah. Apalagi masjid-masjid kita ini. Makanya nanti kalau ada undangan tahlil, datang. Undangan takziah, datang. Undangan haul, datang. Menyambut 1 Muharram, datang. Maulid Nabi, ini tak lama lagi Maulid Nabi, Rabiul Awal, datang. Isra Mi'raj, datang. Nuzul Quran, datang. Halal bihalal, datang. Baik ada kue kotak maupun tak ada. Karena itu anggap bonusnya saja. Ada takdir baik, tak ada takdir buruk. Karena tujuan utamanya adalah mengaji, membentengi diri. Bagi bapak ibu yang dulu tak sempat mengaji, maka mengajilah sekarang. Bagi anak-anak kita, masukkanlah dia ke pendidikan formal, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, boarding school, pondok pesantren. Karena ini sekarang luar biasa. Ustaz Somad tolong doakan anak saya nih Pak Ustaz. Pakai batang sapu udah, pakai ikat pinggang udah, pakai tempeleng udah, tak mempan lagi Pak Ustaz. Anak bapak berapa? Anak saya nih ha. Tapi yang ini sembahyang, yang ini enggak. Oh, saya ini suka kalau penasaran saya tanya. Yang ini sembahyang. Yang ini enggak. Apa beda bapak mendidik ini sama ini? Yang ini saya masukkan sekolah Islam. Oh, yang ini itulah Pak Ustadz, lupa kami dulu. Ternyata yang dimasukkan ke sekolah Islam ini melekat dia di kepala. Dapat saya jawabannya. Jadi kalau kita mau anak kita itu sholat, tak ikut aliran sesat, terjaga, terpelihara, kasih makan halal, masukkan ke sekolah pendidikan Islam, mintakan doa kepada para alim ulama, maka insya Allah selamatlah dunia akhirat insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, silaturahim kita jangan dirusak. Silaturahim kita ini sudah baik. Kalau ada sesuatu, maka kita tabayun. Tabayun diambil dari kata bayan. Bayan artinya jelas, klarifikasi. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Rambut sama hitam isi kepala macam-macam. Saya ini dari mulai Sabang sampai Maroko, bukan sampai Maroke. Dari Sabang sampai ke Maroko, macam-macam orang udah jumpa saya. Macam-macam, dari mulai pejabat, dari mulai alim ulama, orang kaya, dari yang paling baik sampai yang paling sombong, yang paling angkuh, udah macam-macam jumpa saya. Di Aceh saya jumpa sama ulama yang termasuk tua di Aceh. Kalau ada di sini orang Aceh pasti kenal. Namanya Abu Kutakrung, mursyid tarekat Syattariyah. Tarekat Syattariyah itu sama dengan tarekatnya Syekh Burhanuddin Ulakkan, Syattariyah. Saya jumpa juga di Aceh dengan Syekh Abu Mudi. Beliau adalah mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Syattariyah jumpa, Naqsyabandiyah jumpa. Ulama yang paling tua lagi, murid langsung dari Syekh Mudawali, namanya Abu Tumin. Jumpa juga di Biren. Saya paling suka menjumpai ulama yang tua-tua. Kalau saya datang mana ulama paling tua, itu saya datang. Turun dari Aceh, saya pergi ke Sumatera Utara. Di Sumatera Utara saya datang ke Besilam, jumpa dengan Syekh mursyid tarekat Naqsyabandiyah, sudah meninggal dunia, yang ke-11, yang sekarang ini yang ke-13, yang sekarang
Syekh Zikmal Fuad. Kebetulan beliau tuh guru saya dulu di pesantren Darul Arafah tahun 1993 sampai 1994. Nah, jadi saya memang beberapa kali ke Besilam. Lalu kemudian di Riau, di Rokan Hulu, yang paling tua sekarang di Rokan Hulu namanya Syekh Umar. Beliau Naksabandiahnya dari Kumpulan. Lalu kemudian dulu yang paling tua di Rokan Hulu yang dari Besilam adalah cicit Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan, namanya Syekh Wan Nurdin, sudah meninggal dunia. Lalu kemudian ada ulama besar namanya Syekh Abdul Ghani, Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, punya anak namanya Syekh Aidarus. Syekh Aidarus ini punya anak namanya Syekh Alaidin Atari. Nah, itu pun juga selalu saya jumpa, bermuzakarah, bertukar pikiran, bertanya. Saya tak pernah memposisikan mereka sebagai seorang ustadz. Saya selalu memposisikan sebagai anak yang bertanya kepada orang tua. Lalu kemudian di Jawa, hampir semua tarekat Naksabandiah mengambil dari Syekh Sulaiman Zudi di Jabal Abi Qubais sebelum rezim King Saud 1924. Waktu itu masih lagi tarekat bebas. Lalu kemudian salah seorang ulama besar namanya Syekh Sulaiman Zudi. Syekh Sulaiman Zudi punya murid, itulah dia Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Sulaiman Zudi punya murid, itulah dia Syekh Abdul Ghani Al-Kampari dengan melewati beberapa sana. Syekh Sulaiman Zudi punya murid namanya Syekh Muhammad Ilyas. Syekh Muhammad Ilyas punya murid namanya Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik punya murid, itulah dia Habib Lutfi bin Yahya. Nah, itu silsilah tarekat Naksabandiahnya. Lalu saya kemudian pergi ke Lombok. Di Lombok saya jumpa dengan ulama yang paling tua di Lombok sekarang, namanya Tuan Guru Bagu. Saya datang silaturahim, minta doa, minta nasihat dan lain sebagainya. Lalu kemudian saya pergi ke Papua. Sampai di Papua saya jumpa dengan Raja Patipi. Saya datang ke rumah Raja Patipi, ditunjukkannya lah Quran dari kulit kayu, disampul dengan kulit kijang, bukan kijang inopa, kijang yang hutan. Ditunjukkannya lah. Saya tanya, Raja Patipi ini dari mana ini Quran? Ini Quran dari datang tempat dari kalian. Dari tempat kami? Iya, di mana? Samudra Pasai. Rupanya Quran itu datang dari Aceh. Ulama Aceh yang membawa Islam sampai ke Raja Ampat. Karena memang di situ ada banyak raja-raja dan yang paling besar Ampat, diantaranya Raja Patipi. Saya sampai ke rumahnya menengok itu semua. Lalu kemudian saya ke Mesir. Di Mesir saya berjumpa dengan ulama Mesir yang membawa tarekat Naksabandiah pertama kali ke Mesir, namanya Syekh Amin Al-Kurdi. Syekh Amin Al-Kurdi punya cucu namanya Syekh Saifuddin Al-Kurdi. Lalu beliau pun kemudian mengajarkan beberapa hal kepada saya. Lalu kemudian di banyak lagi, kita ingat-ingat banyak tempat. Tapi di banyak tempat itu belum pernah saya dites-tes orang, belum pernah. Belum pernah ada orang mengetes-ngetes saya. Mau kalau mengajak debat ada, tapi kalau mau ngetes-ngetes pas ditanya balik tak pula bisa. Baru di Duri inilah ada orang ngetes-ngetes. Lucu aja saya. Kalau kita silaturahim jangan rusak silaturahim. Abdul Somad nih tak sama ustadz lain. Ustadz lain kalau digitukan dia down. Ada model ustadz gitu, datang dia ceramah kemudian di mob. Kalau ini enggak. Dulu saya pikir ini kalau belum karena belum besuluk ini menyala nih. Dulu saya pikir gitu. Jadi pas umur saya 40 tahun 2017 bermimpi saya, datang datuk saya. Kata dia, "Besuluk kau." Besoknya saya tanya emak saya, "Mak, iya." Kata datuk, "Tadi malam suruhnya aku besuluk." Kata dia, "Kau cari mursyid." Besuluklah saya. Syekh Ja'far Pulau Godang.
turun kepada Khalifah Mayong, turun kepada anak Syekh Ja'far namanya Buya Somad, sudah meninggal beberapa bulan yang lalu di Pelalawan. Bersuluklah saya. Dialah yang mentalkinkan saya tarekat Naqsabandiyah. Walaupun beberapa tarekat tak saya minta, saya tak pernah meminta, mereka mengasih ijazah. Yang asli tarekat Naqsabandiyah yang mentalkinkan saya, yang menyulukkan saya Buya Somad Pelalawan. Tapi tarekat Samaniyah saya tak minta, tak mungkin kita tolak guru. Waktu di Sudan datang Profesor Dr. Syekh Omar Ma'ruf Ali, dipasangkannya saya khirqah, dikasihnya saya ijazah, ku ijazahkan kau tarekat Samaniyah. Dia cicit langsung tarekat Samaniyah dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samaniyah. Orang Sudan yang pertama mengambil tarekat Samaniyah namanya Syekh Muhammad Thayyib. Syekh Muhammad Thayyib ini punya cucu cicit, itulah dia Syekh Omar Ma'ruf Ali, pembimbing saya waktu di Sudan, dikasihkannya. Lalu kemudian ada namanya Syekh Muwaffaq, Syekh Muwaffaq dari Suriah, lalu kemudian mendapat suaka politik di Turki, lalu dia memberikan saya ijazah tarekat Syaziliyah. Kemudian moyang kami, atuk emak saya namanya Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini mendapat tarekat Syattariyah dari Syekh Daud Al-Fatani, orang Thailand, Fatani di Makkah. Dari Syekh Daud Al-Fatani turun kepada Syekh Abdurrahman. Dari Syekh Abdurrahman turun kepada Syekh Muhammad Ali. Dari Syekh Muhammad Ali turun kepada anaknya. Anaknya mengijazahkan ke saya. Walaupun yang saya amalkan Naqsabandiyah, tapi ijazah-ijazah itu dikasih ke saya. Ada Syattariyah, ada Samaniyah, ada Syaziliyah. Saya cuma ngasih tahu, tak usahlah tantang-tantang saya tentang masalah tarikatnya. Tapi kalau untuk bercakap sampai subuh, siap insyaallah. Walaupun besok saya ada acara, kalau sampai subuh ini siap. Karena saya di tempat lain tak pernah digitukan orang. Bisa pula di kampung kita sendiri digitukan orang. Lucu aja bagi saya.